memulai ibadah, nanti dengan kasih Kak Gideon bawa kita dalam doa. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk kita mulai ibadah kita ya. Yuk Kak Gideon berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dengan selamat. Hanya ini doa harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Laskar Kristus. Asia. Kurang kencang, Laskar Kristus. Asia. Baik adik-adik, kita akan nyanyikan sebuah pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Mari kita lipat tangan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ikut ke Evan berdoa ya. Berdoa mulai. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kamu mendengarkan firman Tuhan. kami mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, Untuk itu Tuhan Yesus, mari memberkati kami. mari memberkati kami. Biarlah apa yang sebentar kami dengar Biarlah apa yang sebentar kami dengar bisa menjadi berkat bagi kami.
bisa menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Pada hari ini Kakak Ruth ingin membawa firman Tuhan yang terdapat di kitab Injil Matius pasal 6 ayat 26. Di kitab Injil mana adik-adik? Injil Matius pasal 6 ayat 26. Ayo cepat-cepat buka firman Tuhannya. Nah, kita membaca bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik yang di rumah ada nggak yang pelihara hewan? Hewan peliharaan itu bisa jadi anjing, kucing, atau ikan, kelinci, burung, dan lain-lain. Banyak ya hewan peliharaan. Dan ada nggak adik-adik yang di rumah suka menanam bunga? Bunga seperti bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga lain-lainnya lagi. Sekarang kakak mau tanya, kalau kita pelihara hewan, apa ya yang harus kita lakukan setiap hari supaya hewan kita tetap hidup? Apa adik-adik? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, benar. Diberi makan dan minum supaya hewan kita tidak kelaparan ataupun tidak kehausan. Kalau kita menanam bunga, apa ya yang harus kita lakukan setiap hari? Iya, benar. Kita harus menyiraminya setiap hari supaya tanaman bunga kita tidak kering ataupun layu. Nah, jangan lupa juga diberi pupuk. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kalau burung-burung yang terbang bebas di udara, ikan berenang bebas di laut, siapa yang beri makan ya? Ada nggak adik-adik yang tahu? Iya adik-adik, mereka harus cari makan sendiri. Seperti burung. Burung harus terbang dari pohon satu ke pohon lain untuk mencari makan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kalau lebah makanannya apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Makanannya sari bunga. Kalau ular makanannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, benar juga. Tikus. Kalau burung makanannya apa? Buah dan biji-bijian. Lalu siapa ya yang menyediakan makanan bagi mereka? Ya, Bapa di sorga. Sungguh sangat baik kan Allah Bapa kita di sorga. Kalau burung-burung saja Tuhan sediakan makanan, apalagi kita umat manusia yang percaya dan mengasihi Tuhan. Maka itu adik-adik, kalau bangun tidur jangan lupa kita berdoa dan mengucap syukur. Kalau kita mau makan, jangan lupa untuk mengucap syukur supaya setiap hari hidup kita penuh dengan sukacita. Seperti lagu yang tadi kakak-kakak nyanyikan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Jadi kita anak-anaknya pasti dikasihi oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan selalu dicurahkan bagi adik-adik yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bersama-sama membuat origami yang berbentuk burung. Nanti ikuti ya cara-caranya. Saatnya kita akan membuat kertas origami yang berbentuk burung. Seperti ini ya. Nah,
Bahan-bahannya adalah kertas origami, kakak pakai warna kuning ya, dan spidol. Sebagai pengganti bisa pakai pensil atau bolpen ya adik-adik. Langkah awalnya, adik-adik bisa lipat kertas origaminya menjadi 2 bagian berbentuk segitiga. Seperti ini ya. Yang rapi adik-adik lipatannya. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa lipat menjadi 2 bagian berbentuk segitiga yang lebih kecil ya. Yang rapi adik-adik. Nah, kalau udah jadi, bisa lipat kedua sisi masuk ke dalam ya, seperti ini. Dilipat. Tetap dalam bentuk segitiga ya adik-adik. Sisi berikutnya dilipat seperti ini. Kalau sudah jadi, adik-adik bisa lipat yang bagian atas segitiga itu ke dalam seperti ini. Lalu sisi baliknya dilipat. Kalau sudah dilipat, dibuka kembali adik-adik. Lalu di sini ada 3 bagian. Nah, yang bagian dilipat bisa dimasukkan ke dalam atau didorong ke dalam ya, sehingga bentuknya seperti ini. Yang satunya didorong ke dalam supaya bentuknya sama. Kalau sudah jadi seperti ini bentuknya, langkah selanjutnya adik-adik bisa buat paruh burungnya. Nah, bagian ujung seperti ini dilipat ya. Seperti ini adik-adik. Setelah dilipat, dibuka. Setelah dibuka, dilipat, masukkan ke dalam. Ini bagian yang susahnya ya adik-adik, harus tetap rapi. Nah, paruhnya udah jadi deh. Setelah paruhnya, buka sayapnya seperti ini. Burung punya 2 sayap. Sayap yang satunya juga dibuka ya adik-adik. Nah, seperti ini. Lalu ekornya dilipat ke bawah. Karena bagian ekor ada lubang, adik-adik bisa lipat tuh. Seperti ini adik-adik, yang rapi ya. Nah, karena ada garis lipatan seperti ini, adik-adik bisa lipat yang sisi satunya ke belakang. Seperti ini. Jadi deh bagan burungnya. Lalu langkah terakhir adik-adik bisa kasih mata. Lalu adik-adik bisa tulis ayat masnya yang terdapat di Matius
pasal 6 ayat 26. Jadi deh burungnya. Selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.